Aduh, kok lebih kedengeran suara ibu-ibunya, anak-anaknya mana ini semangatnya? Diulang lagi ya salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih kurang semangat nggak sih Kak? Oke, adik-adik kita mau ngajarin tepuk semangat dulu nih biar teman-teman pada bangun dulu. Masih pagi mungkin masih pada ngantuk ya. Kita coba. Bener, udah pada sarapan apa belum? Mana suaranya? Udah pada sarapan apa belum? Ada yang udah, ada yang belum. Kita coba tes tepuk semangat dulu kali ya. Boleh. Boleh, nanti kamu Amar yang memperagakan, aku yang nyanyiin ya. Oke. Teman-teman perhatiin ya ke depan. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Oke, udah pada bisa apa belum? Oke, kita coba tes sekali teman-teman sambil bergerak ya tangannya ya, biar pada fokus nih pagi ini. Yuk kita coba ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ulang. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Semangat. Kok masih kurang ya Kak suaranya? Kok masih gedean suara aku sih? Ya. Oke, coba lagi tapi aku mic-nya nggak dipakai biar suara teman-teman lebih kedengeran ya. Yang kencang ya suaranya ya. Ulang. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Apa sih? Hah, kok pada diem Kak? Ini acara apa ya? Acara apa ini? Mana suaranya? Acara apa ini? Santunan DSQ Kak. Wah, adik-adik udah pada semangat ya. Kita mulai aja kali ya Kak acaranya kalau udah pada semangat. Oke, boleh kepada teman-teman untuk diam sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pemberian santunan DSQ hari ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita para umatnya akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin Allah. Yang terhormat Bapak Haji Hairuddin Amin selaku Ketua Yayasan Masjid Quba. Yang terhormat Bapak Haji Zulfar selaku Pembina Yayasan Masjid Quba. Yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Ihsan Arifin Hasibuan Evan selaku Ketua DKM Masjid Quba. Yang kami hormati Bapak Haji Suwadi selaku Ketua Divisi Sosial Masjid Quba. Yang kami hormati Bapak Mas Hadi selaku Ketua Divisi DSQ Masjid Quba. Yang kami hormati Ustadz Abu Nazar yang akan memberikan tausiah motivasi pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Gembong selaku Ketua RW 10. Yang kami hormati para donatur yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang kami hormati panitia remaja Masjid Quba yang membantu berjalannya acara pada hari ini. Dan yang kami sayangi dan banggakan pula para sahabat DSQ sekalian serta semua tamu yang pernah hadir pada hari ini.
Oke, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Safira Luciana Herlambang Dan saya Muhammad Rizky Zidan. selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Adapun rangkaian kegiatan pada hari ini, yaitu yang pertama ada pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, tilawah dan sari tilawah oleh Saudara Syifa dan Saudari Aira. Yang ketiga ada sambutan-sambutan. Yang keempat, penyerahan simbolis kepada sahabat DSQ. Yang kelima ada tausiah motivasi sekaligus doa oleh Ustaz Abu Nazar. Yang keenam, pembagian DSQ. Dan yang terakhir penutup. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucap basmalah bersama-sama dengan harapan acara ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu tilawah dan sari tilawah. Marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Syifa dan Saudari Aira. Kepada Saudara Syifa dan Saudari Aira, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما
ما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu, dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Siva dan saudari Aira atas lantunan ayat suci Al-Quran yang sudah dibacakan. Semoga ayat-ayat suci yang telah didengarkan membawa keberkahan dan membawa kelancaran untuk seluruh kegiatan pada hari ini. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh Bapak Hadi Suwardi selaku Ketua Divisi Sosial Kemasyarakatan Masjid Kuba. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih lagi ya. Baik, saya kasih pantun biar agak semangat. Pergi memetik daun salam. Daun dipetik untuk bumbu dapur. Siapa yang paling semangat membalas salam? Kami doakan panjang umur. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat. Innalhamdulillah
nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Bapak Nurdin Amin SI, yang kami hormati Bapak Ketua RW 10 Bapak Haji Gembong, yang kami hormati Bapak Julfa Sulaiman selaku pembina yayasan, bapak-bapak, juga ibu-ibu, para donatur, dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Tiada ungkapan yang paling indah rasanya di pagi yang sejuk ini selain memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayah dan inayahnya, atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita di pagi hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terus selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dapat saya laporkan bahwa di hadapan kita ini ada 53 anak dari SD, SMP, SMA, dan juga satu anak yang sudah kuliah. Untuk SD itu ada 12 orang, kemudian SMP 19 orang, dan SMA 21 orang, satu orang yang sudah kuliah. Itulah yang akan kita berikan santunan dari donatur yang Bapak-Bapak sumbangkan setiap bulannya. Untuk itu, menyimak dari apa yang tadi dibacakan oleh kori kita, ya, itu tadi suaranya begitu mengharukan ya Bu ya, itu sangat bagus sekali. Itu merupakan salah satu hasil daripada taklim malam Jumat yang diasuh oleh Ustadz kita Bapak Ustadz Ilham Maulana, ya, begitu luar biasa ya. Itu alhamdulillah, dan juga tadi saling tilawah itu dadakan itu, tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah apa yang dibaca tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, kalau melihat daripada hasil demikian itu, kita sebagai orang tua, sebagai donatur juga bangga ya bahwa apa yang kita sumbangkan itu alhamdulillah mudah-mudahan jadi amal jariah kita semua. Untuk itu kami juga mengharap sebenarnya kita undang banyak nih Pak ya, tapi kenapa yang hadirnya sedikit? Ya mungkin banyak kesibukan, dan saya ingin mengajak, ya, menawarkan kepada jemaah Masjid Kuba sebenarnya. Ini kita punya kartu tiket ke surga ini. Kartu merah ini saya sebut tiket ke surga, insya Allah dengan sumbangan tiap bulan jadi donatur DSQ, ya, kita bisa menyumbangkan sebagian rezeki kita kepada anak-anak yatim, anak duafa yang kita santuni. Mudah-mudahan tentunya Allah akan membalas sesuai dengan apa tadi makna dari surat yang dibaca. Jadi satu kebaikan ibarat pohon ada 7 tangkai, kemudian masing-masing tangkai 100 buah, luar biasa ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang telah menyumbangkan daripada sebagian rezekinya akan Allah balas sesuai dengan yang Allah janjikan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk lebih semaraknya saya ingin mengingatkan kepada anak-anakku sekalian. Masih ingat lagu Mars Sahabat DSQ? Ada yang ingat?
Ada yang ingat dari yang wanita? Hah? Ayo, siapa yang ingat? Berani tampil? Dapat hadiah loh. Dapat hadiah. Ayo, yang dari cowok mungkin. Ayo. Ayo, Irham. Ya. Ya, nanti saya bantu. Mana mic satu lagi? Nih, Irham. Ini salah satu daripada siswanya Ustadz Ilham juga. Mari kita nyanyikan lagu Mars Sahabat DSQ. 1, 2, 3. Ayo Kita berjuang menggapai cita-cita, wujudkan impian dan harapan orang tua kita. Ayo kita berjuang menggapai cita-cita, wujudkan impian dan harapan orang tua kita. Sahabat DSQ, kami semua menyayangimu. Sahabat DSQ, Masjid Kuba Pondok Maharta, kuatkan imanmu, kokohkan tekadmu, raih kehidupan yang lebih cerah dan bahagia. Ayo kita berjuang menggapai cita-cita, wujudkan impian dan harapan orang tua kita. Ayo kita berjuang menggapai cita-cita, wujudkan impian dan harapan orang tua kita. Kuatkan imanmu, kokohkan tekadmu, raih kehidupan yang lebih cerah dan bahagia. Kuatkan imanmu, kokohkan tekadmu, raih kehidupan yang lebih cerah dan bahagia. Wujudkan impian dan harapan orang tua kita. Alhamdulillah. Nah, sesuai dengan janji. Mana tadi? Kasih satu. Ya, makasih. Ayo, ayo dibantu. Siapa yang berani? Ayo. Ayo, Aira. Ayo siapa? Ayo. Ayo kita berjuang menggapai cita-cita, wujudkan impian dan harapan orang tua kita. Ayo kita berjuang menggapai cita-cita, wujudkan impian dan harapan orang tua kita. Sahabat DSQ, kami semua menyayangimu. Sahabat DSQ, Masjid Kuba Pondok Maharta. Sahabat DSQ, kami semua mengasihimu. Sahabat DSQ, Masjid Kuba Pondok Maharta. Ayo kita berjuang menggapai cita-cita, wujudkan impian dan harapan orang tua kita. Ayo kita berjuang menggapai cita-cita, wujudkan impian dan harapan orang tua kita. Kuatkan imanmu, kokohkan tekadmu, raih kehidupannya yang lebih cerah dan bahagia.
Kuatkan imanmu, kokohkan tekadmu, raih kehidupan yang lebih cerah dan bahagia. Wujudkan impian dan harapan orang tua kita. Ada lagi yang berani? Cukup ya. Dan setiap 6 bulan sekali kumpul di sini ya, diberikan sedikit santunan. Ini supaya dimanfaatkan ya, benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan daripada pendidikan ya. Jangan buat yang lain karena ini memang amanah dari para donatur itu untuk pendidikan. Dan Bapak Ibu sekalian, dapat saya jelaskan di sini bahwa dana yang terkumpul dari pengumpulan dari para donatur itu 60%, 65% itu untuk santunan ini. Kemudian yang 25% itu untuk subsidi dari TPA kita. Ya, TPA kita juga luar biasa. Sekarang sudah 200 berapa Pak Haji? 200 sampai 250. Ya, luar biasa. Ya, mudah-mudahan nanti bisa jadi sekolahan di sini. Jadi ya, Masjid Kupa punya sekolah, insya Allah ya. Kemudian yang 5% itu untuk jemaah kita yang mengalami musibah seperti sakit ya, itu kita akan bantu. Dan juga untuk dana sosial bencana alam, misalnya kita banjir ya. Nah, banjir itu kan kita juga kadang hindarkan nasi bungkusnya. Dananya dari situ. Jadi benar-benar kita manfaatkan sumbangan dari para donatur ini sesuai dengan yang telah digariskan oleh pengurus yayasan. Kita laksanakan. Kemudian ya itu yang tadi diterima oleh anak-anakku ya, nanti akan diterima itu supaya benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan daripada pendidikan ya. Kita juga beberapa kali telah membantu untuk bencana ini. Selain tadi banjir juga ada rumah kebakaran ya, waktu ya, rumah kebakaran di RT 7, kemudian rumah atap roboh ya, di RT saya juga ada, kemudian di seberang kali itu RT 9 juga ada ya. Jadi tentunya banyak manfaatnya. Untuk itu sekali lagi kami mengajak yang belum menjadi donatur DSQ ya, kami sangat mengharapkan, dan apabila nanti berminat untuk jadi donatur tetap ya, ini tidak mesti besar, sedikit-sedikit pun kita akan kumpulkan supaya kita tiap 6 bulan sekali bisa menyantuni anak-anak kita ya. Jadi bisa melalui koordinatornya Pak Mas Hadi, Pak Haji Mas Hadi, bisa juga ke Bu Wajah Retna ya, bisa juga ke Pak Haji Jayusman. Silakan, formulirnya kita siapkan ya. Barangkali ini tadi kalau jemaahnya banyak ya, saya berharap semua daripada jemaah ini bisa menjadi donatur tetap sahabat DSQ ini. Kemudian anak-anak sekalian ya, kalian yang SD akan mendapatkan 500.000 ya, 500.000 itu standarnya. Tapi ada tambahannya nih Pak ya, setiap anak-anakku sekalian sholat ya, setiap harinya itu dihitung sekali, itu akan mendapatkan tambahan 5.000 rupiah ya. Hitung aja, kalau sebulan berarti kalau 30 hari berapa tuh? 150 kali 6 bulan. Coba, banyak nggak? Nah, apalagi tambah daripada yang standar tadi, bisa 1 jutaan ya. Nah, luar biasa nggak? Iya, namun sayang ini belum dimanfaatkan secara maksimal anak-anak sekalian. Dan bahkan ya anak-anak sekalian, kita di sini di dalam masjid. Halo? Ya, kita di dalam masjid tentunya mengajaran kejujuran. Nah, ini ada yang nakal ini ya. Ada yang nakal. Jadi nanti kalau misalkan yang diterima tidak sesuai dengan yang absen, ya mohon maaf. Karena apa? Jangan cuma absen, ya. Jangan cuma absen, ternyata nggak sholat. Nah ini
Jadi kalau merasa sudah absen kok saya dapat segini. Kalian itu diawasi. Lihat ada CCTV, ya kan? Di atas ada CCTV, ya. Kalian nggak sholat cuma absen doang ketahuan. Nah, makanya jangan berharap sesuai dengan absen yang Anda lakukan, ya. Saya biar gini nih mantan polisi. Jadi nggak akan kamu bohongin, kamu nggak akan bisa, ya. Insya Allah, ya. Karena apa? Ini tembok aja bisa bicara ini, ya. Saya banyak ini mata-mata selain CCTV itu informasi masuk, ya. Kalau kalian di luar juga tidak berkelakuan baik, kemudian absen saja diakalin, ya kita sesuaikan dengan apa yang ada di CCTV, ya. Karena CCTV itu bicara, kamu absen tapi kok nggak ada di masjid, kok nggak ada ikut sholat, kelihatan, dan itu sangat dirinci oleh Bapak Haji Mas Hadi. Jadi tentunya nanti mohon maaf ya orang tua, ya, mungkin ibu bapak nggak tahu ada anaknya walaupun ke masjid tapi ternyata nggak sholat. Nah itu sangat disayangkan, ya, karena kita ini tujuannya memang ajak kebaikan, kejujuran supaya kita nanti menjadi manusia yang jujur, ya, manusia yang bermartabat, ya. Jangan sampai keluaran DSQ ini menjadi koruptor, ya. Nah ini salah satu koruptor juga nih kalau seperti ini dibiarkan, nanti kedepannya bahaya. Oke, nah anakku sanggup? Halo, sanggup untuk anak-anak yang cowok tentunya, karena untuk cewek nggak wajib ikut sholat, ya. Kamu jangan khawatir, anak-anakku yang wanita ini yang ikut talim itu nilainya lebih, ya. Nilainya lebih. Kalau yang cowok itu sekali talim Pak Ketua itu cuma dapat 10, tapi yang wanita dapatnya 20. Nah, tinggal hitung aja. Kalau sebulan itu 4 kali talim, ya kalikan aja, kali 6 bulan. Ya. Jadi dari standar tadi, dari SD dapatnya 500, SMP 600, kemudian SMA 750, tinggal nambah aja. Semakin rajin ikut sholat, semakin rajin ikut taklim, tentunya akan mendapatkan lebih besar lagi, ya. Nah, demikian saya akan tutup dengan sebuah pantun. Cakep. Melihat anak bermain panah, panah dilepas tepat sasaran. Kalau ada kata-kataku yang salah, mohon dimaafkan. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa nanti tanggal 9 itu ada kegiatan, ya, dia. Nah, itu kami harapkan anak-anak DSQ hadir semua, ya. Nah, bisa daftar nanti di anak-anak RQ, ya. Itu sudah ada formnya. Nanti silakan hubungi Kak Muhammad juga Kak Safira, ya. Nanti silakan. Mohon maaf tadi saya kelupaan, ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan oleh Bapak Haji Hairudin Amin SS selaku Ketua Yayasan Masjid Kuba. Kepada Bapak Haji Hairudin Amin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ketua RT RW kita, Pak Haji Kembo, yang hadir bersama kita pada pagi hari ini. Bapak Pembina Yayasan Kuba, Pak Haji Zulfar Sulaiman, Bapak Ketua DKM Masjid kita, Bapak Haji Hasan Hasibuan, hadir juga Bapak Kepala Divisi Pendidikan kita, Pak Haji Sunar Wahyudi, yang sudah berkiprah juga untuk mars untuk TPA dan untuk
DSQ bagus-bagus, Mas. Tentunya Ustadz kita pada pagi hari ini, Ustadz Abu Nazar Alim, yang insya Allah memberikan pencerahan kepada wabil khusus pada anak-anak kita, beserta kita yang hadir pada pagi hari ini. Lalu tim Hadroh yang isinya Ibu Ketua Kemuslimatan, Ibu Kepala TPA kita, dan ibu-ibu kita yang ada, Masya Allah, ibu-ibu semua. Ya Allah selalu berikan kesehatan, semoga kayak suaranya tambah lembut, jadi dengar. Karena isinya selawat semua. Hadir juga imam kita Ustadz Ilham Maulana. Kemudian Bapak para donatur dan Ibu para donatur yang hadir bersama kita. Anak-anakku yang kami cintai dan para orang tua yang selalu mendampingi anak-anak. Mari kita bacakan suratul Fatihah, wabil khusus pada para orang tua kita yang hadir di tempat ini dan para donatur kita yang selalu meluangkan rezekinya untuk memperhatikan anak-anak yang di lingkungan kita yang patut untuk mendapatkan perhatian dari kita. Al-hadiniyah wa likunniyatul salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih banyak wabil khusus kepada Bapak Kepala Divisi Sosial Kemasyarakatan Yayasan Kuba, Bapak Haji Suwadi, yang telah istiqomah setiap bulan bersama dengan Bapak Haji Mas Hadi, Kepala Subdivisi DSQ-nya, untuk memberikan pengarahan kepada anak-anak sekalian dan membimbing mereka. Dan terima kasih tentunya kepada anak-anak remaja yang sekarang makin hidup. Pak Haji sangat senang sekali dengan kegiatan-kegiatan kalian. Semoga makin ke depan kita akan selalu support kegiatan remaja. Tadi ada yang kurang sedikit Pak Haji Suwadi. Jadi dana DSQ itu juga ada bagiannya di dalam untuk pembinaan remaja. Jadi itu, remaja kita bagian yang mendapatkan ini. Tentunya terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para donatur yang telah membantu kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Harapan kami, ya semoga selalu Bapak dan Ibu sekalian Allah mudahkan rezekinya. Dengan berbagi rezeki ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungan, kesehatan, dan panjang umur. Selanjutnya kepada anak-anak kami sangat berharap kepada kalian, seperti apa yang telah disampaikan oleh orang tua kita tadi, Pak Haji Suwadi, sebenarnya bukan alat absen yang ada di atas itu hanya sebagai perangkat. Yang lebih diutamakan adalah kejujuran anak-anak. Sangat berharap kalian-kalian yang sudah terdaftar di dalam penerima DSQ itu, yang disuruh absen di atas itu hanya alat. Tapi yang kita inginkan kalian bisa ikut sholat berjamaah. Manfaatkan masjid kita, mari kita sholat bersama. Pada malam Jumat ada pengajian yang dibimbing oleh guru kita Ustadz Ilham Maulana.
manfaatkan kesempatan ini untuk menimba ilmu. Pasti tidak ada ruginya. Justru akan merasa rugi nanti pada saat telah dewasa, kesempatan itu sudah hilang, sementara kita merasa kekurangan ilmu. Jadi sekali lagi Pak Haji minta kepada kalian apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Divisi tadi. Mari kita sama-sama untuk sholat berjamaah di masjid. Manfaatkan kesempatan taklim yang diadakan setiap malam Jumat. Demikian juga kami berharap kepada adik-adik remaja supaya ikut membantu mengawal adik-adik kita ini, karena kalian ada sebagian dari remaja ini, sebagian besar sudah di bangku kuliah. Ada yang sudah di semester 5, ada yang hampir mau selesai. Sehingga berharap ke depan hadir dari sini, siapa tahu Allah menunjukkan ada di antara kita ini nanti yang bakal jadi pemimpin ke depan. Yang pada hari ini kita menerima pemberian dari para orang tua kita yang baik. Insya Allah ke depan mungkin kalian yang akan memberikan yang lebih banyak kepada adik-adik kalian, junior kalian ke depan. Mungkin tidak banyak yang bisa kami sampaikan, kecuali terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih kepada ibu-ibu yang membawakan tim hadroh yang udah kompak sekali. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz pembimbingnya tadi, luar biasa membimbingnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan masjid kita ke depan makin makmur dari sisi kegiatan, karena dari sisi bangunan fisik masjid kita sudah sangat bagus. Tinggal kita mengisi kerohaniannya. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan laki-laki atas nama Aden Maulana Saputra, depan nama Irham Adana Yube, atas nama Syamil Yazid Wahyudi, atas nama Atala Rizky Ramadan. Lalu ada Aira Putri kemudian taklimnya juga sering ikut kegiatan-kegiatan di masjid ya Kak. Siapa tadi kurang satu Kak? Yang tadi yang laki-laki kurang satu atas nama Refki. Refki ada nggak Refki? Oke, boleh maju ke depan. Kami panggilkan untuk perwakilan para donatur untuk menyerahkan simbolisnya. Yang pertama ada Bapak untuk para sahabat rescue dan ibu donatur dan bapak donatur boleh untuk foto terlebih dahulu ya. Para donaturnya mungkin boleh di belakang adik-adiknya maju ke depan. 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Ganti gaya. Gimana gayanya? Gaya bebas. Oke. 3. Oke, cukup. Terima kasih banyak kepada sahabat rescue. Salah tulis tadi, maaf ya, salah tulis. Tepuk semangat. Dang. Ding. Dung. Dung sa. Ngat. Semangat. Oke. Selamat
Sebelum dimulai, izin untuk posisi duduknya untuk anak-anak semuanya saya harus rubah bikin 2 baris. Izin juga untuk tamu undangan bisa merapatkan semuanya karena lingkungan ini akan kita gunakan buat anak-anak kita ya. Ini bikin 2 baris, bikin letter U. Ya, memang bikin apa melengkung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kompak lagi? Kalau tadi yang jawab salamnya baru 68%, bisa jadi kita tambah lagi semangatnya biar menjadi minimal 85%. Boleh? Boleh diangkat suaranya boleh? Boleh dikeluarkan suaranya boleh? Yang suaranya kedengeran baru 3 orang, yang lainnya masih ragu. Coba. 1. Wih, yang kenceng RMQ-nya tadi di belakang. A. Jawab bareng-bareng. Untuk apa kita di sini? Ternyata kalau cuma pakai mulut saja enggak enak. Harus pakai gerakan. Harus pakai gerakan. Untuk apa kita di sini? Lihat berkanya. Bersenang-senang, gitu boleh? Siap? Siap dengan gayanya? Siap atau enggak? Lihat tadi kalimatnya, aktif dalam setiap aktivitas. Jangan semasa kita di sini. Masih belum diangkat, bersenang-senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, sudah mulai kompak itu. Sama-sama baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh mohon izin semuanya kita hadiahkan Al-Fatihah untuk para pendiri Masjid Kuba yang sudah mendahului kita semuanya. Untuk para tokoh-tokoh Pondok Maharta sehingga Masjid Kuba ini hari ini berdiri kokoh, bahkan bangunannya luar biasa. Kita doakan kedua orang tua kita. Kita doakan orang tua kita semuanya yang hari ini hadir di hadapan kita. Ini adalah orang tua kita semuanya. Dan kita doakan, suara siapa itu? Kita doakan semuanya para muhsinin, para dermawan yang sampai hari ini memberikan supportnya, yang sampai hari ini menyisihkan hartanya sehingga kita semuanya mendapatkan kebahagiaan itu semuanya. Boleh sama-sama kita baca Al-Fatihah? Siap baca Al-Fatihah? Izin yang mengganggu temennya, izin mohon maaf nanti. Wih, semakin cepet ya kan? Oke, kita grouping tadi kan sudah janji untuk grouping 3 orang. Maaf, 3 makin ya 3. Nah, sudah. Yang nggak dapat teman coba pengen lihat 3 harus bertiga. 3 berarti harus bertiga. Nah, kalau 3 berarti harus bertiga. Kalau tidak ada temannya, mohon sebelah sini mana yang nggak ada temannya, yang perempuan dengan perempuan, yang laki-laki dengan laki-laki. Ya, laki-laki dengan laki. 3 ada yang nggak dapat temannya dari 3? Oke. 3, oke, masing-masing tolong remaja di SQ yang laki-laki awasnya laki-laki, yang perempuan tolong 5. Cari 5. Ada? Kamu nggak ada? Sini, kalau nggak ada sini. Sini. Tenang aja ya, kamu sama saya nanti. Kamu nggak dapat 5 orang, 10 orang juga gampang. Cari 7 itu. 7. Yang perempuan 7. Nama ketua kelompoknya siapa? Naila. Kemudian Palestina. Masya Allah. Palestina. Kamu kenapa? Dengan Palestina kenapa harus malu? Palestina. Allahu Akbar. Gitu dong. Palestina. Kenapa Palestina jadi ketawa? Palestina hari ini gagah ya. Palestina. Aufa. Gaza. Ini tetanggaan. Palestina Gaza. Palestina itu punya tempat namanya Gaza. Yang sampai hari ini Gaza belum terbebaskan. Jadi yang terjadi kemelut perang hari ini daerah Gaza. Maka kamu sebagai negara yang terbesar, Gaza harus diselamatkan ya. Gaza, Irham ketuanya. Irham kelas berapa? Di situ ada, kamu kelas berapa?
Memberi amanah kepada Irham yang hari ini duduk di kelas 7. Luar biasa ya. Kamu berarti kelas 10. Kelas berarti kelas 10. Aceh. Nama grupnya Aceh. Afdoli. Ya, habis ini kita tanya kenapa mengambil nama-nama yang tadi, enggak hanya cuma sebatas ketika kamu mengambil nama negara sebagainya harus berani mempertanggungjawabkan. Mekah, mukanya muka orang Arab memang sih ya, maka langsung Mekah gitu ya. Reza, kamu Maharta berapa Reza? Maharta berapa tinggalnya? Maharta ini D1. Oh D1, oke. Siap? Hari ini kita mau berkompetisi. Gerakan yang dilihat oleh orang boleh ya, silakan apresiasi. Saya bilang tadi bahwasanya orang-orang yang ada di sini adalah mereka akan menjadi saksi bahwasanya hari ini teman-teman semuanya, anak semuanya adalah orang-orang yang memang perlu dan memang harus disupport. Bahwasanya kalian tapi bahkan sampai perguruan tinggi pun memang layak untuk dokumentasi per ini jalan ya, karena ini nanti kita buat fundraising ya. Sudah dapat sudah? Ayam aja diem menit. Bayangkan tiba-tiba 4 menit tiba-tiba sudah diketahui 4 menit lagi kamu akan keburu habis semua kamu kalau nggak cepet-cepet mikir. 4 menit lagi tempat kamu akan dihancurkan. Entar dulu Pak mikir, kan ada penjahat yang akan menyebut tempat kamu. Entar dulu masih koordinasi, kelamaan nanti. Ayo gas. Sudah 2 menit. Sudah 2 menit. Nggak apa-apa terlihat kamu kompaknya seperti apa dan bagaimana. Kenapa? Karena setelah ini teman kelompok bos. Jadi bos. Perkenalkan, nama saya Abdali Zaidan, ya ketua dari kelompok ini, kelompok Aceh. Oke siap. Kejadiannya? Kejadiannya boleh berdiri teman-temannya aja. Oke. 2, 3 ya. 1, 2, 3. Kelompok Aceh. Jos. Yang pertama memang malu-malu dan kita pertama memang begitu biasa. Oke, silakan. Enggak apa-apa. Biasa namanya salah itu. Oke, 1, 2, 3. Kelompok Aceh. Jos. Ulang lagi gimana juga? 1, 2, 3. Kelompok Aceh. Joji situ. Udah nggak apa-apa deh pokoknya tadi ya. Oke silakan duduk. Tetap kita harus apresiasi sahabat dan teman kita yang sudah memprestasikan kelompoknya. Boleh tepuk tangan? Oke. Berikutnya. Perkenalkan, nama aku Nayola, ketua dari kelompok Madinah. Iya silahkan diprestasikan Nela ya. Tuh 2, 3. Madinah tempat istimewa. Madinah tempat istimewa. Madinah tempat istimewa. Madinah Nabi. Madinah, Allahu Akbar. Madinah. Muka dari Madinah. Nama saya Reza, saya ketua dari kelompok Mekah. Ya. Gagal semua ini yang muka gagal ya. Orang Arab semua itu. Arab maklum. Ayo, Reza, mana yang Oke. Mekah, labbaik. Mekah, labbaik. Mekah, labbaik Allahumma labbaik. Biasa ya. Cepat sekali menerjemahkan kan? Mekah, labbaik. Mekah, labbaik. Mekah, labbaik Allahumma labbaik. Mudah-mudahan cepat berangkat umrah ya. Yang belum. Nama aku Ufa, ketua dari Palestina. Awas temboknya awas dan bentur awas. Lihat ke depan. Ayo.
Palestina udah siap belum? Udah siap belum? Udah belum? Palestina. Ulang. Ulangi dong. Palestina udah siap belum? Udah belum? Udah belum? Palestina, Allahu Akbar. Palestina, Allahu Akbar. Palestina, Palestina, Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sukses, ceria, gembira. Udah selesai? Udah. Oke, nggak apa-apa. Ya, memang waktunya perlu panjang, Bu. Kita hargai. Oke, Gaza. Memang sengaja pakai mic dulu katanya. Pakai mic sekarang. Palestina. Gaza. Gaza. Allahu Akbar. Kita aja udah. Oke, silakan duduk. Waktu kita berani menunjuk teman kita untuk kita jadikan pemimpin. Nah, apa maksud dari ini ke semuanya? Lihat, ketika kamu menunjuk pemimpin tadi, ada yang marah nggak? Ketika kita nunjuk pemimpin tadi, dengan senyum atau dengan marah-marah? Kamu aja. Kamu aja. Bagi pas nunjuk Palestina, lihat nunjuk Palestina tadi. Aku tuh orangnya pemalu tahu. Udah ketuanya pemalu, anak buahnya bukan ngeliat ke depan, ngeliat tembok. Ngeliatin tembok yang pakai warna hijau. Allah, gak apa-apa ya kak ya, gak apa-apa ya kak. Teman-teman ada semuanya. Apa pelajaran hari ini yang ingin saya sampaikan? Lihat, satu, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Dari setiap kita ini adalah pemimpin. Pemimpin untuk diri kita masing-masing, pemimpin untuk orang lain, pemimpin nanti di rumah tangga kita, pemimpin untuk masyarakat kita, dan pemimpin untuk negara kita. Siap? Maka dimulai dari mana? Dari yang kecil. Dan dari yang kecil itu dimulai dari mana? Dari masjid. Maka ketika Nabi Muhammad SAW hijrah, apa yang dibangun? Apa yang dibangun? Masih belum kedengaran suaranya. Apa yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad ketika hijrah dari Mekah ke Madinah? Nama masjidnya apa? Nama masjidnya apa? Apa nama masjidnya? Yang paling kenceng siapa jawabnya? Yang dapat hadiah yang nggak jawab. Nah, ya. Karena kamu nggak jawab, kamu nggak dapat hadiah. Karena nggak jawab dapat. Emang kalau kita di Masjid Kuba tuh enak, nggak aktif aja dikasih. Halo, ya, nggak aktif aja dikasih. Tiap 6 bulan diperhatiin, padahal nggak aktif. Bagaimana yang aktif? 124 kali ikut jamaah. Woi, dapat hadiah nggak? Dapat. Saya hitung langsung cepet-cepet ambil handphone. 124 kali 5.000. Alhamdulillah 740.000. Alhamdulillah. Jadi jangan khawatir sama Masjid Kuba. Nggak aktif aja dapat hadiah. Tapi saya pengen ngomong, bukan berarti nggak boleh aktif. Harus semakin aktif hadiahnya semakin siap. Diterima. Masuk ke otak. Masuk ke pikiran kita semuanya. Kalau belum masuk kita masukin. 1, 2, 3. Ambil pesannya. 1, 2, 3. Ambil pesannya. Ikutin suara saya. Ambil pesannya.
Masukkan ke otak. Ada yang nggak punya otak? Berarti ketika masuk otak, masukkan ke kepala. Ulangi. Ambil pesannya. Masukkan ke otak. Dah, biarin. Kok nggak ada kata dah, biarin? Halo, sudah tangkap pesannya satu? Pesannya adalah, lihat, ada semuanya, teman-teman semuanya. 10 menit lagi kita selesai. Siap? Materi saya 2 jam. Tapi hari ini tadi saya lihat karena sudah banyak nasihat-nasihat para orang tua kita yang sama-sama kita tampung dan kita terjemahkan, ya kan? Harus aktif tadi kata ketua DSQ, kemudian ketua Masjid Kuba yayasannya, kemudian juga yang lain-lainnya pesannya, lihat. Halo? Kemudian berikutnya adalah kita pengen lihat dulu satu, Mekah sudah. Ketika kamu tadi berdiri, kemudian kamu menyebutkan itu kamu sedang, saya ingin dari satu di antara kamu semuanya berlatih yang namanya public speaking. Apa itu? Menyampaikan sesuatu walaupun itu kecil. Lihat tadi pembawa acara, ketika beliau mengajak, kenapa respon kita tidak begitu banyak? Karena dia masih asik dengan sendirinya. Nggak apa-apa ya, kita sekalian itu. Kenapa? Lihat. Kenapa? Dia semangat, tapi belum mengajak. Buat MC nggak apa-apa, biar nanti bisa inikan. Ya. Cek nih satu, oke. Ya. Tapi luar biasa, tepuk tangan buat MC kita. Yang luar biasanya, lihat vokalnya. Saya senang sama vokalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngasih salam udah semangat, yang dikasih salam padahal udah. Tapi saya maklum tadi kenapa? Jangan-jangan terpukau nih sama yang MC-nya. Masya Allah. Mana tadi kakak MC yang cewek ya? Yang laki-laki jangan dilihat. Tega banget. Bukan. Oh, sebelah sini ya. Luar biasa kak. Bukan maksudnya jangan dilihat sekarang. Ngelihatnya ke saya dulu. Kalau ngeliatin MC nanti saya nggak diperhatiin dong. Halo? Lihat. Satu di antara. Nah kak, lihat. Satu. Ini pesannya. Supaya apa? Setiap Jumat malam 1, malam kedua, minggu 1, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, insya Allah nanti bareng saya. Dan sudah berjalan 2 kali setiap bulan keempat. Pembahasannya kita banyak yang akan kita bahas. Nah, kenapa harus disampaikan sekarang? Karena kakak-kakak RMK ini besok tanggal 9 akan mengadakan kegiatan lagi. Siap hadir atau enggak? Ya. Siap hadir atau enggak? Ya. Enggak. Kok kamu bilang enggak dapat hadiah? Siap hadir enggak? Enggak. Dapat hadiah raja. Ya Allah, namanya raja, ditanya kamu siap hadir atau enggak? Enggak kak. Habis ini panggil, suruh ke sekretariat kak. Ya. Saya ternyata bisa. Ucapkan sama-sama, saya bisa. Saya bisa. Belum kedengeran suaranya. Saya bisa. Saya bisa. Saya bisa. Saya bisa. Maka kita datang ke sini, saya akan mengambil tema dari sini, lihat. Menguatkan ketika kamu bisa, kemudian kamu mengikuti setiap Jumat, berarti kita sedang membangun pendidikan di mana? Di Masjid Kuba. Buat siapa? Buat saya, buat pengurus, atau buat diri sendiri? Maka poin berikutnya adalah tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, dan di garis bawah di sini fardu ain. Apa? Fardu ain. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain. Wajib buat siapa? Wajib buat siapa? Fardu ain artinya yang bisa jawab dapat hadiah. Fardu ain artinya apa? Yang bisa jawab, bukan rame-rame. Yang bisa jawab 1, 2, 3 yang bisa jawab. Oh deh, saya belum masuk ke materi utama saya. Kertas sudah disiapin. Ya, pulpen juga udah disiapin tadi kak. Tapi waktunya udah habis. Ya. Oke, saya tidak akan panjang. Fardu ain berarti wajib bagi diri sendiri. Di mana kita ada namanya pendidikan formal. Karena pendidikan formal kalau ngaji nanti harus ada tambahan lagi, maka setiap Jumat nanti ada diajarin ngaji. Supaya apa? Supaya kita semuanya bisa ngaji. Sebagaimana doa orang tua kita semuanya, kita kalau nanti mohon maaf, bila Israel datang memanggil, Bu kita meninggal, kemudian nanti orang lain yang meninggal, kami datang melihatnya,
betapa menangis orang-orang baik yang sudah memberikan dan memberikan support kepada kita semua. Betapa menangis bagian di SQ yang setiap 6 bulan menulis nama kalian di daftarnya, kemudian melihat kenyataannya, orang-orang ternyata yang hari ini disupport, mereka tidak punya hati, mereka tidak punya empati, bahkan simpati pun tidak. Maka pertanyaannya adalah, di mana hati kamu? Halo? Pertanyaannya berikutnya adalah, saya ingin ulangi lagi, kok ada suara ada orang yang nyanyi? Saya ulangi lagi. Kalau, bayangkan, satu di antara nanti tiba-tiba, kita nggak tahu, karena setiap kita pasti akan mati, datang. Harapan besarnya adalah, anak-anak yang hari ini duduk di tempat ini, dia ketika ada Yasin, buku Yasin Al-Quran di situ disediakan, maka ketika dia datang ke tempat orang yang meninggal dan dia kenal di situ, dia akan ambil, lantas dia duduk, kemudian dia yang baca Yasin. Untuk bisa baca Yasin, untuk bisa membaca Al-Quran yang tertera di dalam buku-buku itu, maka harus diawali dengan ngaji yang rutin yang harus kita ikuti. Boleh? Siap? Insya? Enggak maksa. Seperti halnya Nabi Muhammad ketika berdakwah di Mekah 13 tahun tidak pernah memaksa agar mengikuti Nabi Muhammad. Berapa tahun? 13 tahun. Dan yang mengikuti Muhammad juga tidak banyak. Tapi yang memusuhi banyak sekali. Maka Nabi Muhammad datang ke Madinah. Kenapa? Karena orang-orang Madinah menerima. Maka peradaban itu dimulai dari mana? Dari Madinah. Maka beliau bangun Masjid Quba. Ketika itu peradaban di Masjid Quba luar biasa. Maka orang-orang munafik, orang-orang kafir Quraisy, dia membangun sebelahnya masjid namanya Masjid Duror. Untuk apa? Menghalangi orang-orang agar dia belajar agama kepada Nabi Muhammad. Kenapa itu terjadi? Ya pasti sesuatu yang baik itu pasti banyak yang bukan hanya orang yang berlainan agama, orang yang sama-sama agamanya sama juga sama dengan kamu. Kenapa kamu tidak sayang dengan teman kamu? Kenapa kamu tidak support dengan teman kamu? Karena kamu belum kenal. Maka tadi dilakukan, coba bikin grup, kamu kenalan. Kalau sudah kenal nama lengkapnya, sudah kenal nama panggilannya, sudah tahu nama ukurannya, nanti perlahan kalau sudah kenal maka akan saling support. Kalau saling support maka insya Allah semakin hari semakin waktu yang ikut Kamis malam Jumat semakin banyak. Kan diingetin, udah diingetin nggak tahu juga kira-kira, ya kan? Maka tadi ada yang namanya punya telinga atau enggak, ya kan? Telinga kanannya lengkap atau enggak? Oh lengkap. Telinga kirinya lengkap atau enggak? Pertanyaan berikutnya adalah, itu telinga buat pajangan atau bisa dengar? Halo? Ustadz marah-marah? Enggak. Lihat, saya hanya ingin ngajak. Yuk kita berpikir sama-sama yuk. Kenapa? Otak punya enggak kita? Punya otak enggak? Jangan sampai nanti teman kita bilang, dasar lo otak udang. Ada yang ngomong begitu, ada? Teman kita. Kenapa? Karena dikasih tahu berulang-ulang, enggak mau tahu. Maka dibilang, dasar lo otak udang. Nah, terjadi kenapa? Karena kita nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Karena kita hari ini malas yang namanya membaca. Kenapa kita kok nggak bisa? Ya karena kita nggak mau ngaji. Pertanyaannya hari ini, siapa dalam 1 minggu ini yang sudah membaca buku? Dalam 1 minggu ini. Oke, Ustadz, saya susah untuk memberikan buku. Siapa hari ini yang punya handphone? Iya. Ada nggak perpustakaan di handphone itu? Banyak. Tapi hari ini, berapa banyak yang ketika punya handphone, maka handphone itu disebut dengan smartphone. Apa? Smartphone. Kalau
itu smart berarti bisa digunakan untuk apapun, tergantung yang menggunakan. Mau digunakan untuk apa? Saya nggak pernah curiga ketika kamu menggunakan handphone, apa yang kamu lihat. Kenapa? Karena kami meyakini kamu adalah orang-orang hebat yang Allah kasih pikiran agar menggunakan smartphone itu semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Datang ke tempat ngaji, bagaimana agar bisa merekam itu pengajian sehingga nanti pulang bisa dibuka lagi. Tapi kenyataannya kan enggak. Kamu ngumpul yang dimain apa? Yuk, ML. Kamu udah online, udah. Sampai lupa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu begitu. Iya enggak? Kamu marah-marah sendiri, pegang, udah kalah, marah-marah. Handphonenya diambil kemudian diinjek. Ada gitu ada. Tuh handphonenya sampai pecah tuh, lihat. Ada yang sampai pecah. Kenapa? Itu terjadi kenapa? Halo? Kenapa saya perlu sampaikan hari ini? Satu, gara-gara main handphone dia tidak merasakan lapar dan akhirnya dia mati terbujur kaku di dalam kamarnya. Kenapa? Karena kalau sudah asik, dia lupa dengan dirinya. Bahkan lapar nggak dirasakan. Setelah selesai dia bilang, iya ya lapar banget. Kenapa? Terjadi. Sehingga apa? Dan ini terjadi di belahan Cina dan saat ini terjadi di tempat kita. Maka hari ini saya lihat begitu banyak fasilitas yang bisa kita gunakan. Insya Allah yang hadir di sini adalah orang-orang hebat. Tepuk tangan buat kita semuanya. Pertanyaan berikutnya, kenapa ini perlu disampaikan? Supaya Allah kasih pikiran kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Siap? Lihat kanan kiri belakang yang sama kelompoknya, lihat. Kemudian kasih salam, bos, senyum bos. Salamin begini seperti ini, gini. Kamu lihat ke belakang, ini kan kamu duduk begini. Kamu berpaling, kemudian saliman kedua-dua, kamu bilang, bos, senyum bos, gitu. 1, 2, 3. Salaman. Support temennya, doain, bos, jadi bos semuanya nanti, bos. Salaman, jak raja, kamu sama 18 tahun. Samahan. Ayo, bos, senyum bos. Bos sukses bos. Bos sukses bos. Bos bahagia bos. Suaranya mana saya yang kenceng sendiri? Coba ulangi. 1, 2, 3. Pegang tangannya teman-teman. Berdua. Pegang tangannya. Terakhir sebagai kalimat penutup. Karena sudah jam 11.15. Oke, ikutin kata-kata saya. Bos senyum bos. Bos bahagia bos. Bos bareng-bareng ke masjid bos. Bos nanti pertemuan yang akan datang. Yo, itu kalimat saya. Bos nanti di pertemuan yang akan datang. Amplop kita sama-sama tebel bos. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Saya akan beri hadiah untuk para ketua yang sudah ditunjuk. Karena ketua itu tanggung jawabnya berat. Reza, ketua tanggung jawabnya berat. Mohon maaf ya yang nggak jadi ketua. Afdoli, Irham dapat lagi. Ketua harus dapat. Pak Sinan lewatin dulu ya. Pak Sinan tadi, Pak Sinan waktu ngomong tapi karena ketua dapat. Dan satu lagi, karena kamu tadi saya jadikan sampel, ya kan kamu juga dapat. Enaknya begitu, ya kan? Cuma jadikan sampel aja, ya kan? Yang warna hijau. Nama kamu coba. Kenapa saya minta untuk biar ketahuan? Asfah, ya? Asifah, maaf. Asifah, ya, penyembuh. Masih ada 2. Nanti buat yang terakhir. Sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Baca sama-sama tema kita, sama. Baca yang ininya saja, bukan yang di atasnya, ya. Bahagia bersama di rumah Allah, menebar senyum, menguatkan pendidikan, meraih keberkahan. Yang kompak kita latihan dulu. 1, 2, 3. Oke, biar kompak lihat. Bahagia bersama di rumah Allah. 1, 2, 3. Jadi cara bacanya begitu bisa. Yang kedua, menebar senyum, menguatkan pendidikan, meraih keberkahan. Sekarang baca sama-sama. Oke, siap. 1, 2, 3.
Oke, yang terakhir ucapkan terima kasih untuk para muhsinin dan dermawan kita. Terima kasih Bapak Ibu 1 2 3. Kita ucapkan terima kasih untuk pengurus DSQ. Terima kasih pengurus DSQ. Ucapkan terima kasih untuk Masjid Kuba. Terima kasih Masjid Kuba. Berkah selalu. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Halo, izin mohon lihat ke depan. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang luas untuk kita semuanya. Kalau hari ini kita diberi, mudah-mudahan 20 tahun yang akan datang kita yang akan memberi. Amin ya robbal alamin. Untuk itu sama-sama kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Mohon maaf lahir batin jikalau ada ucapan saya yang tidak berkenan, tingkah laku saya yang tidak berkenan. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat. Tentunya untuk seluruh pengurus dan jajaran Masjid Kuba, orang tua kita yang hari ini terus mendampingi kita dengan sehat walafiat, para dermawan, muhsinin semuanya diberikan sehat walafiat, Pak Suwadi yang Pak Haji Suwadi yang nggak pernah berhenti-henti mengingatkan kita semuanya diberikan sehat walafiat, Pak Haji Mas Hadi juga, dan yang tidak sebutkan satu persatu namanya, yang tidak mengurangi rasa hormat, dan juga tentunya MC kita yang luar biasa, ya, Kak lupa kan, Muhammad ya. Kak Safira, ya bener ya, Kak Safira dan Kak Muammar yang mudah-mudahan sehat terus ya. Untuk remaja Masjid Kuba, tepuk tangan dong buat orang-orang hebat. Sekali lagi tepuk tangannya buat RMQ. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senja berwarna jingga. Burung kembali menuju sarang. Terima kasih atas ilmu yang berharga. Semoga menjadi amal jariah yang terus berkembang. Amin. Masya Allah. Nah, teman-teman, acara selanjutnya adalah pemberian santunan DSQ ini kepada sahabat DSQ. Kak, hadiahnya masih ada, mungkin kita bisa Masih dong. kasih pertanyaan nih buat teman-teman DSQ yang belum dapat. Siapa yang mau hadiah? Yang semangat ya. DSQ yang lulus sudah. Wih, Masya Allah benar. Terima kasih Salwa. Wah, Keren nih. Amin. Haji Muhammad Khairuddin Amin. Haji Khairuddin Amin. Benar banget. betul. Nah, Oke ya. sibuk. Ya. Hadiahnya udah habis. Boleh nih sebelum kita pembagian, kita tes dulu deh. Ding ding ding. Duduk. Dang ding ding ding. Duduk. Semangat. Oke, baik. Delisa Kira Rosita. Sekarang lagi apa? Lagi santunan penyerahan DSQ. Andita Cahaya Berliana. Ya, sini ada dua. Mereka sudah selesai. Ya. Doa lagi. Tadi udah dua. Syafiq Raya Wahyudi. Ali Alfa. Antara Rizky Ramadan. Siti Rafael, Fatimah Febriana Rahayu,